SSK berkarya bermakna berwarna. Aduh, bingung aku bingung. Bingung apa toh Mas? Covid gini, mau belanja tapi ragu, padahal banyak itu duit, cuman nggak mau saya ngambil ke ATM. Deh, gue banget toh pakai uang elektronik aja kali Mas. Aman nggak toh itu? Aku tuh takut deh ditipu-tipu uang elektronik gitu tuh. 2020 kok belum pakai uang elektronik, mana aja. Ya di sini-sini aja. Aku tuh sebenarnya tahu UE, Kris dan teman-temannya itu. Cuman itu loh, aman nggak sih itu loh? Masih ragu aku sampai sekarang. Aman dong, UE itu sudah ada aturannya, diawasin dan diperiksa sama Bank Indonesia. Mosok. SSK. Halo Sobat Digitalis, jumpa dengan kami di sesi podcast kali ini, DSSK TTM, The 10 Minutes with DSSK. Seperti cerita di awal tadi, ternyata banyak loh yang belum sepenuhnya mengerti mengenai peran BI, khususnya DSSK sebagai Center of Excellence dalam pengawasan pada saat mengawasi jalannya sistem pembayaran. Oleh karena itu, mari kita simak guest kita hari ini, yaitu Pak Budiatmaka, selaku Direktur Eksekutif dan juga Change Leader DSSK. Untuk bincang DSSK TTM kali ini akan dipandu oleh host kita, Mbak Ganis Arimurti. So, please check it out. SSK. Semangat pagi, apa kabar Pak Budiatmaka? Kabar baik Mbak Ganis, luar biasa. Waduh, barusan habis rapat nih kayaknya Pak. Iya ini Mbak Ganis, sejak masa pandemi ini rapat jalan terus gaspol, tidak diberi jeda sama sekali. Waduh, gaspol harus tetap ada remnya loh Pak. Gimana Mbak Ganis? Iya Pak. Ada yang bisa saya bantu? Sip. Ini gini Pak, tadi itu kita baru dengar ada teman kita yang takut pakai uang elektronik. Katanya nggak aman Pak. Nah, terus kita bingung ngejelasinnya. Harusnya adalah ya di negeri kita ini otoritas yang tugasnya ngawasin para pembuat uang elektronik. Kan gelap nih Pak, Bapak boleh kasih kita pencerahan Pak? Wah ini perlu center ini Mbak ya. Jadi gini Mbak Ganis, selain menjalankan mandat sebagai otoritas moneter dan makroprudensial, Bank Indonesia itu juga menjalankan mandat di bidang sistem pembayaran. Mandat itu bukan hanya untuk merumuskan kebijakan, tetapi juga melaksanakan bagaimana pengawasannya. Kira-kira begitu Mbak Ganis. Oh, jadi saling mendukung gitu ya Pak ya, antara kebijakan dengan pengawasannya. Ya itu tentu pasti Mbak Ganis. Kedua hal tersebut memang harus saling terkait, tidak bisa terpisahkan. Kebijakan itu supaya bisa berhasil, ketika diimplementasikan harus dilihat seperti apa prakteknya di industri. Makanya Bank Indonesia itu punya satuan kerja khusus yang menjalankan fungsi pengawasan. Namanya DSSK, Departemen Surveillance Sistem Keuangan. Gitu ya Pak ya. Oke, DSSA itu sendiri ngawasinnya seperti apa Pak? Nah, pengawasan DSSK itu ada dua pendekatan. Yang pertama dilakukan secara langsung, bahasa kerennya on-site supervision. Jadi kita langsung datang ke objek yang kita awasi, terus kemudian kita melakukan pengecekan di sana di lapangan fieldwork. Nah, ada juga pengawasan secara tidak langsung atau namanya off-site supervision. Kita tetap berada di kantor, kita melakukan analisis terhadap laporan-laporan yang kita terima. Kita juga bisa mengundang bank atau objek yang kita awasi untuk datang ke kantor dan kita lakukan diskusi. Itu off-site supervision. Noted Pak Budi. Nah, objek pengawasan nih yang termasuk dalam cakupan DSSK itu apa aja Pak? Nah, terkait dengan sistem pembayaran atau kita sebut juga dengan fungsi di bidang sistem pembayaran ya, Mbak Ganis ya. Itu kita kenal apa yang kita sebut dengan penyelenggara jasa sistem pembayaran atau PJSP. Nah itu bisa bentuknya bank ataupun non-bank. Selain itu juga ada yang namanya penyelenggara jasa
pengelolaan uang rupiah atau kita kenal dengan PJ Pur. Itu banyak nih Mbak, ada 27 untuk catatan sekarang ini. Jadi luas juga ya Pak cakupan objek pengawasannya Bank Indonesia. Nah, kalau yang ngurusin uang elektronik atau UE itu yang mana Pak? PJSP atau PJ Pur? Nah, sekarang saya tanya ke Mbak Ganis. Ayo, jawabannya apa? Kalau dari dua tadi, saya pilih penyelenggara jasa sistem pembayaran Pak, Ya. PJSP. Betul, 100 untuk Mbak Ganis. Nah, Mbak Ganis, DSSK itu mengawasi aktivitas PJSP secara end-to-end. Mulai dari penerbitan sampai dengan penyelesaian transaksinya atau settlement. Total PJSP itu ada 9 jenis. Tadi mulai dari namanya penerbit, acquirer, sampai ke penyelenggara penyelesaian akhir. Waduh, itu baru jenisnya Pak ya, ada 9. Belum jumlahnya, banyak banget dong Pak. Itu Bapak nggak pusing Pak ngawasin PJSP sebanyak itu? Pusing lah Mbak, pusing banget Mbak. Tetapi hebatnya Bank Indonesia saat ini sudah merumuskan apa yang kita sebut dengan Blueprint Sistem Pembayaran 2025. Nah, di situ PJSP itu akan dikelompokkan berdasarkan aktivitasnya, sekaligus juga berdasarkan size, scale, dan scope-nya. Sip. Size, scale, scope nih Pak. Oke, saya catat. Nah, kalau untuk kasus yang uang elektronik tadi, apa yang dilakukan DSSK Pak? Begini Mbak, DSSK itu melakukan pengawasan terkait tadi ya dengan uang elektronik tadi, melakukan pengawasan kelembagaan, aktivitasnya, dan yang tidak kalah penting itu melakukan pengawasan terkait tata kelolanya. Termasuk nanti Mbak jika ditemui fraud, itu harus bisa dipastikan bahwa permasalahan itu harus segera bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya dengan mengutamakan perlindungan terhadap konsumen. Wah, komprehensif Pak ya. Jadi harusnya kita nggak perlu khawatir kalau kita ingin menggunakan uang elektronik. Nah, terus ada lagi nih Pak, saya penasaran. Kalau QRIS yang kris-kris yang lagi ngehits itu Pak, itu pengawasannya seperti apa sih Pak? Nah, kalau KRIS itu lain ceritanya Mbak. KRIS itu Quick Response Code Indonesian Standard. Jadi sejak awal implementasi tanggal 1 Januari 2020, itu DSSK langsung melakukan pemeriksaan ke BJSP dan merchant. Bahkan kita sampai mencoba sendiri transaksi dengan menggunakan sistem KRIS tadi untuk memastikan apa KRIS itu sudah diterapkan atau belum. Nah, dengan demikian ini DSSK bisa memastikan dan mendukung adanya interop di kanal QR. Jadi semua bisa pakai QR yang sama. Oke Pak, jadi yang interop tadi itu jadi satu QR code bisa untuk seluruh pembayaran ya Pak? Betul Mbak, betul Mbak. Oke, siap-siap. Keren juga nih Pak. Nah, tadi Bapak bilang kalau kita terjun langsung nih Pak ke lapangan. Nah, dengan situasi pandemi COVID nih Pak, COVID-19, gimana Bapak memastikan bahwa pelaksanaan pengawasan tetap lancar Jaya? Kita beruntung nih Mbak, kita memasuki era digital, di mana kita harus bisa memanfaatkan teknologi digital itu sebaik-baiknya. Sehingga ketika ada pandemi, fungsi pelaksanaan pengawasan itu tetap bisa berjalan dengan baik karena kita mampu memanfaatkan teknologi itu. Contoh, di dalam meeting kita tidak perlu bertatap muka secara langsung, tapi kita bisa menggunakan berbagai aplikasi. Demikian juga penyampaian data ataupun hal-hal yang penting lainnya juga bisa dilakukan dengan media elektronik. Dan hal itu juga perlu dibarengi dengan apa yang namanya nilai-nilai strategis. Sebagai contoh yang pertama, profesionalisme. Artinya apa? Peningkatan kompetensi pegawai itu bisa kita lakukan dengan metode webinar atau e-learning. Jadi pegawai akan selalu update dengan kondisi yang terkini. Demikian juga nilai strategis excellent. Nah, kami sekarang ini sedang menyusun pedoman untuk pelaksanaan remote audit. Jadi pemeriksaan tetap bisa berjalan dengan baik, meskipun kita tidak harus langsung
mendatangi PJSP ataupun PJPur atau istilahnya fieldwork seperti itu. Oke, jadi kata kuncinya adalah pemanfaatan teknologi digital ya Pak ya. Nah terakhir nih Pak, Bapak kan sudah pengalaman bertahun-tahun menjadi pengawas. Ada nggak sih Pak kira-kira pengalaman Bapak yang selama ini menjadi pengawas yang Bapak susah atau tidak mungkin lupa? Pengalaman banyak, tetapi tentu ada satu hal yang betul-betul mendalam ya, pengalaman yang mendalam, yaitu terkait dengan hal ini menurut saya adalah ketika kita harus memastikan bahwa kita harus menjadi tuan di negeri sendiri dalam pengertian bahwa national interest itu betul-betul bisa kita jaga di bidang sistem pembayaran, itu menurut saya menjadi suatu contoh atau pengalaman yang menurut saya yang paling berkesan sampai dengan saat ini. Dan itu masih terus menjadi perjuangan kita yang tidak henti ke depannya. Waduh mantep nih Pak, sampai merinding saya jadi tuan rumah di negeri sendiri ya Pak ya. Kapan-kapan boleh kita undang lagi ya Pak ya sebagai guest podcast TTM, The 10 Minutes with DSSK. Tentu Mbak Ganis dengan senang hati. Terima kasih Pak. Sukses buat Bapak, kemudian dalam menjalankan tugas pengawasan di bidang sistem bayaran dan pengelolaan uang rupiah. Makasih ya Pak. Terima kasih Mbak Ganis, salam juga untuk teman-teman ya, sukses untuk kita semua. Siap Pak Budi, semangat pagi. Semangat pagi. Itu dia Sobat Digitalis, bincang-bincang kita dengan Pak Budi Atmaka, Direktur Eksekutif sekaligus Change Leader dari DSSK. Dari bincang kali ini, kita sama-sama belajar bahwa cakupan pengawasan itu cukup banyak dan kompleks loh. Next episode kita akan bahas mengenai detail cara mengawasinya, termasuk bagaimana pendekatan pengawasan itu disesuaikan dengan blueprint sistem pembayaran Indonesia. Jangan lupa cek media sosial DSSK di akun Instagram @DSSK_Change_Agent dan channel YouTube kami di DSSK on the Move. Kami DSSK mohon pamit, salam PS5. DSSK.